Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Tuani Putra dari 10 TKJ 4 akan menyampaikan materi Siskom selama satu semester. Yang pertama dimulai dari organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses komputer maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Dengan kata lain, konsep tentang komponen-komponen hardware dalam komputer bekerja secara terintegrasi sebagai kesatuan komputer. Sistem komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware berfungsi untuk melakukan proses digital. Software berfungsi sebagai perangkat lunak untuk mengatur hardware. Brainware berperan dalam mengendalikan input dan output dari hardware dengan software yang terpasang. Hardware komputer secara prinsip terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. CPU berfungsi sebagai pengelola data. 2. Memori berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. 3. Perangkat input dan output berfungsi untuk menjembatani proses masukan atau input dan keluaran atau output. Interkoneksi sistem. 4. Interkoneksi sistem merupakan proses komunikasi data antar CPU, memori, dan I/O device tersebut. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan kinerja komputer yang optimal. Dengan kata lain, arsitektur komputer sebagai sebuah mesin multi-level, berarti komunikasi antar user atau programmer dengan komputer melalui bahasa pemrograman. Tingkat logika mesin komputer. Komputer sebagai mesin memiliki beberapa level yang dibagi menjadi 6 tingkat, yaitu level 0, logika digital, merupakan rangkaian gerbang logika dalam susunan hardware komputer. Level 1, arsitektur mikro, terdiri atas rangkaian dasar prosesor berupa ALU untuk melakukan operasi aritmetik. Pada level ini juga terdapat mikroprogram sebagai interpreter perintah dari level di atasnya. Level 2, Instruction Set Abstract atau ISA, mengandung perintah atau instruksi data komputer. Level 3, sistem operasi, merupakan tingkat pada kondisi mesin yang diatur sistem operasi. Level 4, bahasa assembler, merupakan level di mana instruksi program sudah mulai dikerjakan oleh pemrograman. Level 5, bahasa tinggi adalah level di mana programmer dapat melakukan pemrograman dengan bahasa yang lebih manusiawi agar lebih mudah dalam memberikan instruksi. Sejarah perkembangan komputer. Tahap perkembangan komputer dibagi menjadi 4 evaluasi, yaitu tahap manual, proses penghitungan yang masih menggunakan metode bantuan jari, tanah liat, dan akses. Tahap mekanis, era penghitungan dengan bantuan alat mekanis seperti The Penicillin buatan Blaise Pascal, Logic Demonstrator buatan Charles Mahon. Tahap mekanik elektronik. Tahap ini sudah memadukan model mekanis dan konsep semi elektronik. Salah satu contohnya adalah mesin tumbalis kartu plong buatan Dr. Herman Holroyd. Tahap elektronik dimulai pada dengan dibuatnya komputer ABC buatan John V. Ashoff dan Clifford Berry yang menggunakan tabung hampa udara. Mark I sebagai komputer generasi pertama yang diciptakan Howard Aiken. Mikrokontroller
adalah chip tunggal yang bekerja sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan mampu menyimpan program. Mikro yang berarti kecil dan controller yang berarti pengontrol. Arsitektur microcontroller. Sebuah IC integrated circuit. Microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Diagram sistem microcontroller. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya, decode, lalu akhirnya dieksekusi, execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, yaitu EPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber pemrograman. Port input dan output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan sebagian perangkat seperti LCD, printer, dan perangkat input-output lainnya ke microcontroller. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan para peripheral lainnya seperti port paralel. Pengatur waktu atau timer dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan dalam microcontroller. Operasi yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulisasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilisasi, dan lain sebagainya. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dan sensor. Sedangkan outputnya dalam bahasa digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Kontrol interupsi dan interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Atmega 328P. Microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap proses dieksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC atau Completed Instruction Set Computer. Fitur-fitur yang pertama, 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dengan satu siklus clock. 2. Flash memory 32 KB. 3. EPROM 1 KB. 4. SRAM 2 KB dan 23 pin I/O digital. Apa perbedaan CICS dan RICS? Yang CICS atau yang biasanya disebut Complex Instruction Set Computing
memiliki fungsi sebagai satu instruksi melakukan, memuat, mengevaluasi, dan menyimpan operasi. Kedua, unit pemrograman atau program. 3. Instruksi berbasis perangkat lunak. 4. Menawarkan waktu eksekusi yang singkat. 5. Untuk tujuan penghitungan menggunakan memori eksternal (RISC), yang biasanya disebut Reduced Instruction Set Computing. Memiliki fungsi yang pertama ialah satu instruksi memuat, mengevaluasi, dan menyimpan operasi. 2. Unit pemrograman mikrokontroler. Unit pemrograman mikro. 3. Instruksi berbasis perangkat keras. 4. Menawarkan waktu eksekusi yang singkat. Dan kelima, untuk tujuan penghitungan dan tidak menggunakan memori eksternal. Jenis-jenis mikrokontroler yang umum digunakan: Atmel, APR, Atmega, 8051, Arduino, dan ARM. Arduino atau platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Arduino diciptakan di Ivrea Instruction Design Institute sebagai alat yang mudah pembuatan prototype development board. Mikrokontroler yang memudahkan penggunaan dalam membangun rangkaian elektronika berbasis mikrokontroler tanpa harus membangun rangkaian dari awal. Papan Arduino. Prarakitan mencakup mikrokontroler yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino dan lingkungan pengembangan Arduino. Bahasa pemrograman Arduino disederhanakan dari bahasa pemrograman yaitu sketsa yang menggunakan struktur, variabel, dan fungsi pemrograman dasar yang setelah itu juga menjadi program C++. Arduino dirancang untuk membuat elektronik lebih mudah diakses oleh seniman, desainer, dan siapa saja yang tertarik untuk menciptakan objek atau lingkungan interaktif. Komponen Arduino. Yang pertama ialah mikrokontroler, chip utama untuk memprogram Arduino agar bisa menjalankan perintah dan membuat keputusan dari berbagai input. 2. Pin digital. Pin yang dapat membaca, menulis status hidup, yaitu hidup atau matinya, tetapi kebanyakan Arduino memiliki 14 pin I/O digital. Pin analog. Pin yang dapat membaca rentang nilai agar berguna untuk kontrol yang lebih halus, dan kebanyakan Arduino memiliki 6 pin analog. Power connector. Penyediaan daya dan tegangan yang rendah yang dapat memberikan daya pada komponen yang terhubung pada LED, berbagai sensor untuk kebutuhan daya yang cukup rendah. Konektor ini dapat disambungkan ke adaptor AC atau baterai kecil. Serial connector untuk berkomunikasi ke board dari komputer serta membuat program baru ke perangkat. Arduino juga dapat dialiri daya melalui port USB untuk menghilangkan kebutuhan dan sumber daya terpisah. Kelebihan Arduino ialah modul Arduino yang siap digunakan adalah modul GPS, LAN, juga SD card reader. Kedua, ada banyak library yang dapat digunakan agar lebih mudah saat bereksperimen. 3. Dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux, sementara mikrokontroler lainnya terbatas untuk Windows saja. Kekurangan Arduino. Beberapa tipe Arduino yang tidak menyediakan modul wired atau wireless secara built-in. 2. Ruang penyimpanan terpotong oleh bootloader. 3. Tidak memiliki
OS dan tidak dapat digunakan sebagai komponen pribadi.